Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 29 ayat 13. Saya bacakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perhatikan ini. Ini dikutip Tuhan Yesus loh ya. Statement apa yang ada di dalam kitab Yesaya ini dinyatakan Tuhan Yesus. Ada di kitab Matius dan juga di Markus ya. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, kalau cuman di mulut saja kita menyanyikan pujian, kita mungkin menaikkan mazmur bagi Tuhan. Tetapi kalau itu enggak dari hati, itu sia-sia, percuma saja. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan supaya kita datang itu dengan penuh kerinduan. Jadi setiap ucapan bibir kita, baik ketika kita sedang berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bermazmur, semua yang kita ucapkan, hendaklah itu keluar dari hati. Artinya kalau kita memuji Tuhan, pujian itu bukan sekedar nyanyian, beda. Kalau orang menyanyi yang penting suara merdu, ya kan? Tetapi kalau memuji Tuhan, itu harus dari dalam hati kita. Karena itu mari tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur kita karena apa? Kita datang kepada Tuhan dengan mulut, memuliakan Tuhan hanya dengan bibir. Tetapi hati menjauh, waduh sia-sia. Jadi ibadah yang sia-sia ketika kita sudah berusaha, ya bersusah payah datang ibadah. Tetapi kalau ketika ibadah kita lakukan tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, maka itu percuma di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan, pastikan engkau melakukannya dengan segenap hati. Kalau memujinya dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh sampai ke dalam hati. Ya, jadi bukan hanya di mulut saja. Ya, jadi kita harus berbeda. Coba perhatikan. Matius 5 ayat 20, saya bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan hanya sekedar ibadah, hidup keagamaan, ya bicara tentang nilai-nilai kebenaran. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, tetapi tidak didasari hati, ya, karena kebenaran selalu dinilai dari hati, bukan aktivitas luar. Ya, kalau ibadah bukan hanya aku sudah mengangkat tangan, aku sudah bersujud mungkin, aku bertepuk tangan, bukan aktivitas itu.
Ya itu baik kalau keluar dari hati yang sungguh-sungguh ya kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi kalau hanya latah atau ikut-ikutan atau kebiasaan, ya, dikatakan tadi di saya tadi ya, kalau ibadahnya itu hanya perintah manusia karena pemimpin pujian mengajak berdiri, bukan berarti kita ketika diajak berdiri nggak berdiri, bukan itu. Ya kita lakukan, tetapi tetap harus hati yang ikut juga, ya. Artinya dengan segenap hati. Ya, jangan sampai kehidupan keagamaan kita itu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka melakukan dengan taat, tetapi sekedar kewajiban agama. Kita harus melakukannya lebih lagi, karena yang kita lakukan bukan hanya perintah manusia, bukan ajaran agama, tetapi hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi nilai kebenaran yang dimaksudkan Tuhan itu adalah terletak dari dalam hati kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh atau tidak dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh atau tidak ketika kita berbuat baik kepada orang lain misalnya. Ya, karena semua dasarnya adalah kebenaran. Ya, jadi jemaat dikasih Tuhan, ayatnya dalam Matius 5:20 itu bukan berkata tidak lebih baik, tetapi dikatakan tidak lebih benar. Kalau lebih baik mungkin dia rajin. Ya, dia mungkin orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu rajinnya luar biasa, taatnya luar biasa. Tetapi kalau semua hanya sekedar rajin dan taat di luar, sementara hatinya gak sungguh-sungguh, maka itu pun percuma. Mari saya mengajak kita semua, perbaiki ibadah kita, perbaiki sikap hati kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Baik ketika beribadah di dalam gereja ataupun ketika kita hidup di luar gereja. Karena ibadah bukan hanya di gedung gereja, bahkan kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita lakukan sehari-hari itu bagian dari ibadah kita. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita mendoakan orang sakit, ketika kita menyampaikan firman, bukan dalam konteks ibadah, bahkan mungkin kita sedang berbagi firman dengan orang lain di luar gedung gereja sekalipun. Kalau melakukan dengan sungguh-sungguh, itu bagian ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulai dari hati. Lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh dalam ibadah kami, sungguh-sungguh di dalam kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan keagamaan kami. Bukan sekedar perintah manusia, bukan sekedar kebiasaan, bukan rutinitas, tetapi kami melakukan semua dengan penuh kerinduan karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menghormati Tuhan, karena kami sungguh-sungguh ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Baik dalam ibadah kami dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami masih belum bisa melakukan. Hari ini kami memulainya Tuhan dengan hidup yang lebih baik, ibadah yang benar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih. Serahkan ibadah kami hari ini. Tuhan sertai dan juga segala aktivitas kami Tuhan berkati. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.